Selamat datang bagi para pembelajar sejati di komunitas belajar Human Design untuk Indonesia. Pada topik kali ini, secara spesial saya akan memperkenalkan sebuah metode untuk memanfaatkan Human Design dalam pengembangan karir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Arya. Saya mempelajari Human Design dari tahun 2017 dan terus memperkenalkan Human Design kepada komunitas kecil di Indonesia. Awal perkenalan saya pada Human Design adalah tentang bagaimana menemukan karir yang tepat. Karena itu, setelah beberapa tahun menjalankan Human Design, maka saya rasa ini adalah saat yang tepat untuk memperkenalkannya kepada orang lain. Jadi jangan khawatir jika Anda adalah orang baru di dunia Human Design. Video singkat ini dibuat sedemikian mudah agar siapapun bisa memahami Human Design dan memanfaatkan potensi maksimal mereka. Tapi sebelum belajar lebih dalam, saya ingin memberikan sedikit informasi tentang kurva belajar. Seperti yang kita lihat di gambar, di mana posisi terbaik untuk belajar adalah saat kita berada dalam posisi guru atau murid. Karena itu dalam mempelajari Human Design, pastikan pikiran Anda selalu terbuka dalam menerima informasi layaknya seorang guru atau murid. Posisi tersebut adalah saat seorang muda menerima informasi dari luar, sehingga mempelajari apapun akan menjadi lebih mudah. Dalam gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa poor position to learn atau posisi terburuk untuk belajar adalah ketika seorang berada dalam posisi arogan atau sebaliknya ketika seorang berada dalam posisi naif. Jadi kita akan membahas secara spesifik apa saja tantangan yang kita hadapi di dunia pekerjaan, mengapa ilmu Human Design menjadi penting, serta 5 langkah mudah untuk membuka potensial tersembunyi yang ada pada diri kita. Dengan membuka potensial tersebut, kita akan mendapatkan hubungan antar manusia yang lebih baik, serta mengerti mengapa saat kita tidak menggunakan talenta di tempat kerja, maka kita menghadapi frustasi, resistensi, dan struggle atau penderitaan untuk mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Di slide berikutnya, kita akan mengetahui apa saja 5 langkah tersebut yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Nomor 1 adalah bagaimana menggunakan energi kita dengan cara termudah dan alami sesuai dengan tipe karir kita. Kedua, menghilangkan gesekan dan membuat hidup lebih mengalir dengan mengetahui tipe komunikasi pribadi. Dan ketiga, hanya membuat keputusan yang tepat untuk Anda menggunakan teknik pengambilan keputusan dari Human Design. Seperti yang Anda ketahui, bahwa Human Design adalah ilmu untuk mengambil keputusan yang tepat. Hidup kita setiap hari dipenuhi dengan membuat keputusan, baik kecil atau besar. Jadi strategi untuk membuat keputusan yang tepat akan membantu kita mengurangi resistensi dalam hidup. Dan itulah manfaat belajar dari Human Design. Dan nomor 4, yaitu mengendalikan kekuatan alami Anda sesuai chart di Human Design. Jadi jika Anda belum memiliki chart Human Design, silakan komen di video ini agar dibantu untuk mendapatkan chart tersebut. Pada chart tersebut, Anda akan ditampilkan apa saja kekuatan alami yang Anda miliki. Kekuatan alami adalah talenta yang Anda miliki, yang Anda bawa sejak lahir. Mengetahui talenta dan mengasah talenta Anda berarti memudahkan perjalanan hidup. Chart tersebut juga akan mengungkapkan talenta yang Anda pikir Anda jago di dalamnya. Jadi, Human Design ini adalah bisa melunturkan impian yang Anda pikir selama ini Anda miliki, dan sebaliknya malah mengembalikan Anda kepada jalur impian yang sesungguhnya di mana Anda terlahir untuk memilikinya. Oke, setelah itu semua, di nomor 5 kita akan membahas tentang 9 pusat energi di dalam tubuh, apa saja unsur kreatif di dalamnya, dan bagaimana menghilangkan distraksi yang timbul pada pusat kreatif tersebut. Lagi-lagi, jika Anda belum memiliki chart, maka silahkan komentar di bawah video ini. Saya akan membantu Anda secara cuma-cuma untuk memiliki chart yang dibutuhkan, karena pembicaraan ini akan semakin mudah dipahami jika Anda sudah memiliki chart Human Design. Tapi sebelum berjalan lebih jauh, kita akan membayangkan situasi yang sedang terjadi saat ini. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali permasalahan yang timbul semenjak pandemi COVID-19. Manusia seperti ikan yang berada di dalam air. Ikan yang tidak tahu mereka berada di dalam air, dan bagaimana jika ternyata airnya berubah? Bagaimana kalau airnya direbus, dimasak? Ketika airnya berubah jadi panas, ikan gak akan keluar dan loncat dari air tersebut. Mereka terus berada di dalam air tersebut
hingga mereka mendidih. Dan itulah yang sedang terjadi dengan situasi saat ini. Seperti yang kita ketahui, masalah di dunia kerja, ya jujur saja banyak sekali orang yang memilih pekerjaan karena alasan klasik. Beranikah Anda mengakuinya? Kerja hanya untuk mendapatkan uang. Survei dari situs kerja.com mengatakan bahwa 68,4% karyawan tak puas dengan pekerjaannya. Dari situs pencari kerja ternama juga menyebutkan 73% karyawan tidak puas dengan pekerjaan mereka. Loh, kalau nggak puas, terus kenapa kerja? Ya, jawabannya mudah saja. Pertama, ada tagihan yang harus dibayar. Dapur harus ngebul, kita harus makan, dan sebagainya, dan sebagainya. Alasan-alasan klasik timbul dari jawaban tersebut. Namun lucunya hampir semua yang tidak puas dengan pekerjaan mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang penting yang hilang dan tidak bisa mereka gunakan. Mereka sadar itu, tetapi mereka tidak paham apa saja yang hilang. Karena itu kondisi tersebut, karena ketidakpahaman tersebut, akibatnya jadi kacau. Banyak orang melakukan apa yang tidak suka mereka lakukan. Mereka melakukan sesuatu dengan terpaksa, melakukan apa yang kita pikir harus dilakukan, melakukan apa yang disuruh orang lain, dan akibatnya karena hidup tidak sesuai dengan desain, gampang banget dilihat bahwa ekspresinya ada dalam gambar-gambar seperti ini. Ini adalah ekspresi yang lumrah. Tidak ada yang mengakui saya di dunia kerja. Saya stuck, saya tidak tahu tujuan hidup, saya kecewa, hidup saya menjadi getir, saya frustasi, lalu stres. Stres itu timbul karena selalu berusaha membuktikan diri ke orang lain. Takut dan emosi menghantui, dan pada akhirnya bertanya, apa yang salah dengan saya? Dan pada akhirnya kita mulai menyadari bahwa air yang kita tinggali dahulu telah berubah. Situasi yang saat ini kita alami semakin genting. Human design melalui mekanik yang unik telah membaca dan membuat prediksi yang pada awalnya sulit dicerna. Namun semenjak era COVID-19, kita semakin tunjukkan akan realita yang harus dihadapi. Human design mengatakan bahwa era planning atau perencanaan yang dimulai pada tahun 1615 akan berakhir di 2027. Jadi apa itu era perencanaan? Era ini ditandai dengan dibangunnya seluruh sistem keuangan dengan sempurna. Pada tahun 1661, uang kertas mulai digunakan tidak lama dari awal era planning dimulai. Dalam kurun 300 tahun, kapitalisme tumbuh subur diikuti dengan pertumbuhan organisasi besar yang menaungi para individual. Institusi utama yang menaungi dan melindungi kemanusiaan juga ikut muncul, seperti United Nations, WHO, pemerintahan, dan sebagainya. Era ini juga ditandai dengan fokus terhadap sistem tawar-menawar, sistem kekuasaan, institusi, dan barter berdasarkan talenta. Ini adalah era terbaik dalam kemanusiaan. Namun, semua kejayaan tersebut akan segera berakhir. Kita saat ini sedang berada dalam transisi besar di mana Human Design menyebutnya sebagai era kebangkitan Phoenix atau burung api yang tertidur. Pada awal 2007, kita akan memasuki siklus baru 400 tahun ke depan. Siklus tersebut menandai perubahan signifikan antara komunitas dan industri, di mana pada era planning, seluruh dunia fokus pada kekuatan besar, komunitas mengembangkan skill untuk orang banyak, percaya pada otoritas, dan membuat persetujuan berbasis kolektif atau orang banyak. Namun pada era individuality atau era kebangkitan Phoenix ini, komunitas mulai bergeser ke individual. Dan ini sesuatu yang sangat signifikan. Ketika dulu kita bicara tentang orang banyak, sekarang orang mulai memikirkan tentang diri sendiri. Orang fokus terhadap kekuatan yang mereka miliki, unik. Mereka juga berusaha memahami bahwa individu sangat unik. Mereka berusaha memecah rintangan untuk bisa terikat satu sama lain. Pada era individu ini, orang akan mencari tahu dan mulai mengenali apa yang jadi bagian dari pribadi mereka, apa yang bikin mereka unik. Mereka mulai semakin mempercayai diri sendiri, dan mereka akan mulai memberdayakan diri sendiri melalui keunikan mereka. Dari mana kita bisa tahu bahwa perubahan ini mulai terlihat? Kita akan melihat contohnya di dunia entertainment. Jika dahulu artis adalah orang yang diorbitkan melalui industri TV, kini seorang artis adalah seorang seleb internet. Mereka berkarya melalui aplikasi sosial media. Ya, sebut saja seseorang bisa dengan mudah terkenal hanya karena aksinya lewat Instagram, TikTok, atau YouTube. Dan saat itu juga kita tidak memerlukan lagi industri besar untuk membuat kita menjadi terkenal, hanya melalui personal kita sendiri. Dalam situasi saat ini juga kita mulai melihat runtuhnya industri-industri yang menaungi orang banyak.
PHK mulai merajalela, dan orang seakan-akan disuruh kembali ke rumah dan disuruh memakai kembali talenta mereka yang selama ini tidak terpakai. Satu persatu kita melihat teman dan keluarga mulai menjual dagangan sebagai usaha untuk bertahan hidup. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Namun indikasi tentang bertahan hidup menggunakan kemampuan diri sendiri versus bertahan hidup di bawah naungan industri besar semakin terlihat. Orang saling berusaha untuk bantu-membantu, berusaha memecah rintangan, dan memanfaatkan kekuatan pribadi mereka agar bisa terikat satu sama lain. Dan yang menarik tentang mempercayai diri sendiri, semakin banyak berita di internet dan hoax mulai membuat orang berpikir tentang siapa yang harus mereka percayai. Akhirnya mereka kembali kepada keputusan pribadi di tengah situasi yang tidak menentu. Melalui human design, ini adalah ilmu tentang mengembangkan kekuatan pribadi dan mengenal talenta pribadi, serta membuat keputusan berdasarkan kekuatan pribadi. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi situasi yang segera berubah? Kita mulai dari langkah pertama, yaitu untuk membuat diri kita lebih kokoh dengan self-empowerment atau memberdayakan diri sendiri. Tapi bagaimana caranya? Jadi jika Anda ingin investasi di tahun ini, apapun itu yang pertama yang harus Anda lakukan adalah investasi dengan mengetahui siapa diri Anda. Anda bisa membeli apa saja di luar dengan uang, tetapi human design adalah investasi pengetahuan yang dipakai sekali seumur hidup. Namun, Anda akan bisa memanfaatkan seluruh pengetahuan ini untuk sepanjang hidup Anda. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui siapa diri kita sendiri? Hal pertama yang harus Anda ingat, human design bukan tentang buku self-help atau workshop. Ini bukan tentang menjawab sederet pertanyaan untuk mengetahui siapa diri Anda. Ini bukan tes psikologi seperti yang mungkin pernah Anda ikuti sebelumnya. Ini juga bukan tentang mengikuti saran pakar dan guru yang menjanjikan Anda akan menyelesaikan masalah Anda. Dan ini bukan tentang mengerjakan dan mengikuti apa yang orang lain lakukan. Ini murni tentang Anda sendiri, 100% Anda. Fungsi saya di sini adalah memandu Anda untuk mendapatkan ilmu yang pada akhirnya Anda sendiri memanfaatkannya. Dan bagaimana jika Anda diberikan sebuah peta, cetak biru yang menunjukkan keunikan dan talenta Anda? Lalu dengan peta tersebut, Anda belajar bagaimana cara membacanya. Anda bisa melakukan eksplorasi dan menjelajah seluruh keunikan Anda berdasarkan peta yang ada. Dan menariknya, Anda bisa menemukan harta karun yang berharga selama eksplorasi peta diri. Karena itu saya memperkenalkan human design sebagai sebuah alat yang luar biasa. Lewat human design, Anda akan menemukan talenta personal dan cara membuat keputusan yang tepat. Memberikan nuansa yang unik untuk membantu Anda menentukan karir dan pekerjaan yang tepat, supaya bisa mendapatkan kesuksesan, kepuasan, kedamaian, dan kejutan. Dan bahkan dengan human design, Anda bisa menemukan potensial terselubung yang tertidur di dalam diri Anda. Kita akan memulai dari langkah pertama, yaitu mengenal tipe karir Anda. Sekali lagi, jika Anda menemukan video ini lewat YouTube, atau lewat teman, atau langsung dari saya pribadi, maka jangan lupa untuk memberikan informasi Anda, sehingga saya akan bisa memberikan chart Anda, dan chart tersebut akan diperlukan agar video ini bisa Anda mengerti dengan maksimal. Tipe karir Anda menunjukkan cara termudah dan cara paling alami untuk menerapkan energi dan cara kerja yang sesuai dengan Anda untuk dibagikan ke dunia. Dalam human design terdapat 4 tipe karir, yaitu inovator. Mereka adalah orang-orang yang memulai suatu hal dan memberikan dampak pada orang sekitarnya. Inovator di dunia jumlahnya hanya 8%, diikuti dengan tipe kedua yaitu builder atau pembangun. Builder mendominasi tipe dunia dengan jumlah populasi mencapai 70%. Builder adalah apa yang menggerakkan dunia. Mereka adalah tipe pekerja yang siap memberikan energi untuk beraksi. Sementara itu, tipe ketiga adalah advisor. Advisor bertugas untuk memandu proses dari pekerjaan inovator dan builder. Namun advisor tidak bisa bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu. Advisor perlu dikenali dalam prosesnya, dan jumlah mereka di dunia ini mencapai 21%. Sementara itu, tipe terakhir adalah evaluator. Tipe terakhir ini adalah yang paling jarang ditemukan, dengan jumlah populasi hanya sekitar 1% saja. Evaluator bertugas untuk membantu seluruh perjalanan dari 3 tipe karir lainnya.
Fungsinya adalah objektivitas, menilai apakah seluruh tipe telah berfungsi sesuai dengan tugasnya. Namun yang terakhir yang perlu Anda ingat, apapun tipe Anda, inovator, builder, advisor, ataupun evaluator, 4 tipe tersebut dirancang untuk saling berfungsi satu sama lain, sehingga sangat penting untuk mengenali siapa diri Anda dan siapa orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda adalah tipe inovator, maka Anda mempunyai talenta untuk memulai apapun secara mandiri dan memberikan dampak pada orang lain hasil dari tindakan Anda. Anda di sini untuk memulai sesuatu layaknya seperti mendorong bola. Anda membawa ide baru, pengalaman, dan tindakan nyata ke dunia. Sementara itu tipe builder, Anda adalah seorang yang memiliki energi generatif atau terus-menerus menghasilkan. Anda dirancang untuk melakukan apapun tanpa lelah. Kunci dari energi Anda adalah bagaimana cara Anda menggunakan energi tersebut, sehingga kemampuan generatif terus-menerus dihasilkan dan membuat apapun yang Anda kerjakan menjadi hidup. Advisor, ini adalah tipe favorit saya. Advisor seakan-akan ditakdirkan untuk belajar dan belajar dan belajar. Keahlian mereka dalam mempelajari sesuatu sistem membuat mereka ahli dalam bidang yang ditekuni. Tugas advisor di sini adalah memaksimalkan energi dan sumber daya mereka. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengenali kemampuan orang untuk bekerja, sehingga kemampuan tersebut itulah yang membuat mereka menjadi bersinar di antara tipe-tipe lainnya. Dan evaluator itu memiliki perspektif yang unik. Evaluator mampu mengangkat moral orang banyak, karena secara akurat mereka mampu merefleksikan sebuah progres yang sedang berjalan. Kali ini kita akan memasuki tahap 2 untuk membuka talenta kita, yaitu melalui gaya interaksi personal. Walau manusia seorang individual yang unik, namun gaya interaksi individu pada akhirnya membentuk relationship antar sesama, sehingga sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara kita berinteraksi. Dengan mempelajari gaya interaksi, kita akan terhindar dari gesekan akibat komunikasi yang salah. Dan saat gesekan tidak ada, maka hidup akan menjadi lebih mengalir. Sebagai contoh, di sini adalah inovator. Inovator, jika Anda seorang inovator, selalu beritahu orang apa yang akan Anda lakukan untuk mengurangi dampak dari aksi Anda. Inovator bertindak sangat cepat. Saking cepatnya, kadang mereka tidak sadar apa yang telah mereka lakukan membuat dampak baik kecil atau besar. Jika dampak yang dibuat tidak diterima oleh orang lain, maka hal ini menciptakan amarah, baik kepada inovator itu sendiri, ataupun orang di sekitarnya. Jadi, siapapun Anda, jika Anda seorang inovator, strategi Anda adalah beritahu dahulu, lalu beraksi. Itu adalah cara yang tepat untuk Anda. Lalu, untuk seorang builder. Builder perlu mendapatkan respon terlebih dahulu sebelum mereka terjun ke dalam aksi. Jika Anda adalah seorang builder, atau harus berkomunikasi dengan builder, berikan mereka pertanyaan jelas, dan ajukan pertanyaan seperti ya dan tidak. Dua pertanyaan itu akan membantu builder untuk mengetahui respon yang tepat. Kemudian untuk advisor, strategi untuk advisor adalah menunggu untuk diajak atau diundang. Advisor kadang terlihat seperti pekerja keras. Mereka memang sanggup menguasai banyak hal, dan karena kemampuan dalam menguasai banyak hal, di setiap pekerjaan, maka advisor bisa melihat dan menganalisa dengan detail area mana saja yang diperlukan untuk memperbaiki pekerjaan dan meningkatkan performa. Kerap kali advisor melakukannya sendiri, sehingga mereka benar-benar harus menunggu orang lain mengenali kemampuan mereka. Jadi salah satu cara untuk berinteraksi bagi seorang advisor adalah tunggu agar kemampuan Anda dikenali oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah evaluator. Evaluator strateginya atau cara mereka berinteraksi adalah menunggu agar diinisiasi oleh orang lain. Dan setelah Anda diinisiasi, gunakan waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi sesuai dengan jalur Anda. Dan pada tahap ketiga, kita akan mempelajari bagaimana setiap orang membuat keputusan yang sesuai dengan diri mereka. Dalam hidup, kita tidak pernah berhenti membuat keputusan, baik kecil atau besar. Human Design membantu Anda untuk membuat keputusan yang paling sulit sekalipun. Jadi bukan hanya sekedar besok pakai baju apa,
Tapi kayak, apakah saya harus menikah dengan dia? Apakah saya harus menerima pekerjaan ini? Atau saya harus mengambil pekerjaan itu? Apapun itu, keputusan yang tepat akan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Tapi sebelum kita belajar tentang membuat keputusan, pada Human Design terdapat hal berlawanan yang mungkin Anda ketahui selama ini, yaitu pikiran bukanlah tempat yang terbaik dalam membuat keputusan. Berlawanan bukan? Ketika banyak ilmu pengembangan diri memusatkan cara membuat keputusan dengan fokus terhadap pikiran terbaik Anda, namun di Human Design, pikiran adalah tempat yang bisa menimbulkan kekacauan. Basis pikiran dalam membuat keputusan adalah rasa takut. Akibat rasa takut, pikiran bisa membuat Anda kebingungan. Pikiran selalu menimbulkan keraguan, dan pikiran hanya meninggalkan kebenaran yang hanya diterima diri sendiri. Lalu tempat terbaiknya di mana untuk membuat keputusan? Ternyata intelektual yang terbaik adalah kesadaran dalam badan. Bagaimana mungkin? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Bagaimana caranya keputusan dibuat oleh intelektual badan kita? Bagaimana bisa badan berpikir? Jelas pikiran adalah otak kita. Jika Anda berpikir seperti itu, maka itu adalah hasil dari main Anda. Pembuktiannya sangat mudah sekali sebenarnya. Coba sekarang Anda pikirkan bahwa Anda ingin minum. 1 jam Anda memikirkan untuk ingin minum, maka Anda tidak akan pernah minum. Anda akan mulai bergerak menuju kulkas, mengambil air lalu minum. Ini adalah bukti bahwa pikiran hanya memulai sebuah ilusi, memulai seakan-akan Anda telah minum. Tapi seberapa lama Anda berpikir, pada akhirnya badan Anda lah yang bergerak dan melakukan apa yang harus dilakukan. Itu hanya contoh kecil. Bagaimana jika Anda dipaksa oleh pikiran untuk melakukan apa yang badan sebenarnya tidak dirancang untuk melakukannya? Berbagai macam hal bisa timbul, seperti mulai frustasi, getir, amarah, kecewa. Human Design adalah ilmu yang fokus terhadap pembuat keputusan berbasis body intelektual, di mana pada slide berikutnya kita akan membahas satu persatu seperti apa tipe energi pada setiap orang dan bagaimana setiap tipe energi ini memiliki keputusan yang berbeda-beda. Lalu, apa fungsi pikiran? Masa tidak ada gunanya sama sekali? Tentu saja ada. Pikiran digunakan untuk menganalisa, memantau, belajar, dan menerima informasi. Pikiran bisa membuat konsep dan membagikan ide Anda pada orang lain. Dan bahkan pikiran bisa memberikan inspirasi dan memberdayakan orang lain. Namun, ada yang harus digarisbawahi. Apapun yang terjadi, pikiran tidak digunakan untuk menyelesaikan keraguan dan kebingungan tentang diri Anda sendiri. Setiap tipe memiliki cara untuk membuat keputusan berbeda. Human Design adalah ilmu unik yang membedakan setiap orang. Misalnya pada inovator, terdapat 3 perbedaan pembuat keputusan. Pada tipe builder, terdapat 2 cara pembuat keputusan. Pada tipe advisor, terdapat 5 cara untuk membuat keputusan yang berbeda. Dan pada evaluator, terdapat hanya 1 cara pembuat keputusan. Berikut adalah contoh cara membuat keputusan jika Anda adalah seorang tipe builder. Anda harus menunggu sesuatu yang datang kepada Anda. Apapun yang Anda pikirkan untuk Anda lakukan, tunggu hingga hal tersebut datang. Dan ketika hal tersebutlah datang, gunakan respon tubuh. Menariknya, seorang builder, Anda bisa menggunakan respon melalui suara. Jika jawabannya seperti seperti menahan sesuatu, bisa jadi jawabannya tidak. Tapi jika tubuh Anda dengan mudah menjawabnya, maka dia akan melakukan respon yang sangat mudah seperti Oke, contoh aja ya. Sebagai contoh, jika ada orang menawarkan Anda sebuah jam tangan, Anda tidak tahu apakah ini respon yang tepat atau tidak. Anda tidak bisa menjawabnya. Anda jawab seperti, ayo dong, ini jam tangan bagus loh. Mau nggak beli, harganya cuma 5 juta. Anda jawabnya, respon seperti itu adalah mungkin jawabannya tidak. Lalu di tengah jalan,
Anda kepikiran tentang jam itu. Soalnya memang benar-benar murah sih, karena di pasaran harganya 10 juta. Tapi Anda belum tahu apakah ini benar-benar Anda inginkan atau tidak. Tunggu kejernihannya. Bawa tidur dan berikan waktu. Jadi jika Anda tertekan secara emosional seperti ayo beli, ayo beli, ayo beli, tunggu. Biarkan emosi Anda stabil dahulu. Setelah emosi Anda stabil, harus hati-hati. Di sini adalah tempat pikiran mencoba mengambil alih. Tentukan jawabannya ya atau tidak sekarang. Sekali lagi, Anda bisa menggunakan respon-respon yang lain. Seperti misalnya, tiba-tiba Anda melihat yang Anda inginkan muncul di TV. Lalu di TV dikeluarkan harganya promo khusus, misalkan hanya 9.900.000. Loh, teman Anda nawarin cuma setengahnya 5 juta. Mungkin karena dia nggak suka. Oke. Lalu Anda jalan lagi keluar, tiba-tiba Anda melihat seorang memakai jam tangan yang sama. Di saat seperti itu Anda bisa bilang, saya mau ini. Beraksi atau tidak, itu adalah keputusan yang harus Anda buat. Jika tubuh Anda dengan mudah beraksi atau menggunakan jawaban seperti, teman Anda lalu nawarin sekali lagi, misalkan, hai, mau nggak nih jam tangannya? Lalu Anda bilang, ya saya mau. Tapi kalau teman Anda coba nawarin lagi dan Anda masih responnya seperti, itu jawabannya tidak. Jadi kurang lebih, itu adalah contoh untuk membuat keputusan bagi seorang builder. Topik cara membuat keputusan ini akan kita bahas lebih panjang lagi di dalam beberapa kelas yang akan diadakan di Human Design Indonesia. Berikut adalah hal penting dalam Human Design, yaitu mengetahui 9 pusat energi dalam chart Anda. Pusat ini adalah kekuatan yang selalu bisa diandalkan dalam hidup, dan pusat-pusat tersebut bisa ditemukan dalam chart yang Anda miliki. Seperti di slide ini, di gambar ini adalah contoh dari sebuah chart. Semua yang saya berikan nomor dari 1 sampai 9 adalah posisi pusat energi dalam tubuh. Pusat energi ini menyimpan informasi yang luar biasa. Dan sekali lagi, jika Anda belum memiliki chart Human Design ini, maka hubungi saya atau komentar di video ini. Karena pada topik berikutnya, Anda bisa mengkaitkan 9 energy center dengan kebiasaan yang ada dengan Anda. Pada pembahasan nomor 4, yaitu tentang membuka kemampuan Anda, maka ada hal-hal yang harus Anda perhatikan, yaitu sebuah center di dalam chart Anda yang berwarna. Itu adalah kekuatan yang selalu bisa diandalkan oleh Anda. Semua center berwarna yang dalam chart Anda adalah apa yang orang harapkan dari Anda. Sebuah inspirasi yang konstan dan tidak berubah dari Anda. Informasi ini sangat penting dan berguna jika Anda berada dalam satu tim atau untuk pengembangan karir, di mana energinya selalu ada dan siap untuk membantu Anda untuk mengembangkan potensial yang sesungguhnya. Dan walaupun memiliki kekuatan yang luar biasa, energi center tersebut juga bisa menjadi tempat masalah bagi Anda. Seperti misalnya, di area ini ada orang yang sulit berhenti bicara dan selalu ingin menjadi bintang. Lalu di area ini, misalnya terdapat tekanan dan stres yang amat tinggi, di mana orang-orang ingin terburu-buru saat menyelesaikan sesuatu. Informasi 9 center terpaksa harus saya potong dan tidak bisa menjelaskan secara dalam atau secara detail. Karena video ini, jika saya menjelaskan seluruh center yang ada, video ini bisa berdurasi lebih dari 2 jam. Dan 2 jam itu bisa jadi hanya menjelaskan satu center saja. Namun di sini saya ingin menjelaskan bahwa 9 center ini memiliki potensial di mana Anda bisa menguasai dan menjadikannya sebagai pusat penghasilan Anda. Topik ini akan kita bahas lebih dalam lagi bersamaan dengan kelas di Human Design Indonesia atau pada video-video yang akan datang. Dan karena kita tidak hidup sendiri, maka karir dan income kita sudah pasti harus terhubung dengan orang lain. Siapapun kita dalam hidup kita selalu berusaha mempengaruhi orang lain. Misalnya Anda adalah seorang pedagang, Anda akan selalu mempengaruhi pembeli. Jika Anda adalah seorang sales, Anda harus mencoba mempengaruhi klien. Setelah Anda mengetahui tipe Anda kini bisa mempengaruhi orang lain dengan cara yang lebih sehat dan alami, yang sesuai dengan desain Anda. Sebagai contoh, Anda didesain sebagai seorang sales, tapi ternyata pekerjaan Anda selama ini seorang accounting misalnya. Kemampuan Anda dalam menyampaikan informasi sebagai seorang sales ternyata jauh lebih unggul dari menghitung pembukuan. Setelah mengetahui desain, maka Anda seharusnya bekerja di tempat yang diperlukan, bukan lagi tempat yang tidak diperlukan. Dengan begitu,
Secara natural, apa yang Anda ketahui dan apa yang Anda miliki akan terbuka dan berjalan dengan lancar. Dan setelah semuanya lancar, maka kesuksesan yang diperlukan, kesuksesan material yang dicari, bisa didapatkan dengan lebih mudah dibandingkan jika Anda tidak bekerja sesuai dengan talent Anda. Sebagai contoh, sebuah sekolah mendapatkan kesulitan di mana anak didik mereka tidak bisa fokus terhadap belajar. Melalui human design, maka seseorang dengan kekuatan untuk fokus atau yang mempunyai channel energi 529 bisa membawa seluruh grup untuk fokus. Tempat gym misalnya, ketika mereka mencari seorang trainer, maka mereka harus menemukan trainer dengan kekuatan will center. Will center itu adalah kekuatan tekad, sehingga member gym bisa dengan mudah mendapatkan pengaruh dari pelatih mereka. Dan pengaruhnya adalah pengaruh baik, karena orang-orang dengan tekad center yang kuat, mereka bisa menekan orang untuk menyelesaikan dan berkomitmen terhadap suatu tugas hingga tuntas. Atau jika Anda adalah seorang pemilik kekuasaan, seseorang dengan kekuatan material yang besar dan ingin menaruh modal Anda pada sebuah bisnis, tetapi tidak mengetahui kemana harus menaruhnya, maka Anda memerlukan orang dengan kekuatan arah atau mereka yang memiliki energi dari gerbang 2. Oke, jadi pembahasan ini memang kelihatan sangat teknis, tetapi tidak ada yang sulit dipelajari. Dan jika misalnya Anda adalah seorang marketing, Anda bisa mengenali kemampuan dalam diri dari seluruh chart yang Anda miliki. Anda bisa mengerti bagaimana sebenarnya teknik menjual diri sendiri yang bisa membawa potensial dan persetujuan yang berakhir dengan tanda tangan kontrak. Jadi memang banyak sekali contoh-contoh yang bisa diberikan, dan yang paling penting dari semua ilmu ini bukan teori. Ini adalah ilmu yang langsung bisa dipraktekkan di kehidupan nyata. Anda tidak usah takut dengan pembahasan teknis yang kelihatannya membingungkan, karena berdasarkan pengalaman saya dalam kurun waktu paling tidak 2 bulan, Anda sudah bisa menghafal beberapa hal mendasar dalam ilmu ini. Lalu pertanyaannya, kenapa kita perlu ilmu ini? Apakah ini hanya sekedar pengembangan karir saja? Saya kasih tahu ya, melalui ilmu ini Anda bisa mengungkapkan diri Anda secara seutuhnya dan mengetahui bagaimana cara Anda melayani dunia. Kenapa harus melayani dunia? Tentu saja kita hidup tidak sendirian, dan saat kita mengetahui masing-masing potensial yang kita miliki, maka kita akan terhubung satu sama lain. Dan dengan begitu, Anda akan sadar di mana talenta Anda diperlukan. Anda akan mulai berpikir bahwa, oh selama ini saya berada di tempat yang salah, atau sebaliknya ternyata saya sudah ada di jalur yang benar. Jika begitu, maka Anda akan bisa memaksimalkan kemampuan tersebut dengan semakin percaya diri. Dan yang terakhir, harus digarisbawahi bahwa kesuksesan material adalah produk dari apa yang Anda berikan kepada orang lain, dan secara bersamaan mendapatkan perasaan puas, sukses, damai, dan gembira. Jadi siapapun Anda, apakah seorang karyawan, pengusaha, atau Anda adalah seorang HRD perusahaan dan ingin mengembangkan seluruh potensial yang Anda atau tim Anda miliki, maka pada kelas karir Human Design, saya akan secara spesifik membahas apa tipe karir Anda, bagaimana cara Anda berinteraksi dengan orang lain, dan secara spesifik kita akan membahas bagaimana Anda membuat strategi. 3 itu adalah hal utama yang menjadi kunci dalam pelajaran semester 1. Kemudian Anda akan diberikan indikator untuk navigasi kehidupan Anda. Indikator ini berfungsi untuk mencari tahu apakah Anda sudah berada di jalur yang tepat. Kemudian kita akan membahas bagaimana otak kita melakukan proses asimilasi, serta membahas secara lengkap apa saja fungsi dari 9 pusat energi, dan bagaimana mengatasi kelemahannya dan mencari kebijaksanaan dari setiap pusat energi tersebut. Serta kita akan membahas aspek-aspek sadar dan tidak sadar dalam desain Anda. Dan jika dirasa ini belum cukup untuk Anda, maka Anda bisa mengambil pelajaran tambahan dalam semester berikutnya. Pada semester 2 atau semester berikutnya, kita akan belajar bagaimana seorang individu terlahir di dunia. Apa yang ingin mereka berikan ke orang lain. Kita akan membahas 3 tipe, yaitu apakah Anda seorang tipe empower atau memberdayakan diri Anda untuk orang lain, atau Anda tipe support yang memberikan dukungan kepada orang lain, dan tipe share atau selalu membagikan sesuatu kepada orang lain. 3 tipe ini secara spesifik akan saya jelaskan lebih lanjut di pelajaran berikutnya. Dan kita juga akan membahas secara lengkap total 36 potensial dan 64 sifat individual. Di mana dalam 64 sifat tersebut, Anda dengan identik bisa mengenal sifat-sifat Anda yang secara spesifik membuat orang lain tertarik kepada Anda. Dan sikap mana yang membuat Anda harus menjadi lebih bijaksana.
Selain itu, kita akan membahas 6 kualitas tentang personality, serta 12 profil umum untuk mengenali panggilan dan tujuan hidup Anda. Yang perlu diingat dalam belajar Human Design Indonesia, terdapat 2 versi belajar. Satu adalah mereka yang menginginkan pengembangan personality dan spiritual, namun video ini secara spesifik saya rancang untuk mereka yang mencari pengembangan di dunia profesional saja. Manusia memang unik. Saat kita membuat ruang pribadi untuk memahami diri sendiri, di saat itulah kita bisa menghormati ruang pribadi untuk orang lain. Kita mulai bisa berinteraksi antar sesama dengan saling menghormati dan menyadari bahwa setiap kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita dirancang untuk saling bertemu dan melengkapi satu sama lain. Dan untuk itulah ilmu ini hadir di antara kita di era yang siap menyongsong perubahan yang signifikan ini. Saya membentuk sebuah misi sosial dengan komunitas Human Design di Indonesia untuk memperkenalkan ilmu ini kepada seluruh struktur dan lapisan di masyarakat Indonesia, hanya dengan satu tujuan, yaitu menjadi manusia yang lebih baik dan saling bermanfaat satu sama lain.